cukup penting dan menempati urutan ketiga setelah ikan dan udang. Cumi-cumi juga berperan sebagai indikator apabila terjadi perubahan pada ekosistem. Kapal berangkat dengan membawa kotak dan es. Cumi tertarik pada cahaya, oleh karena itu sering ditangkap dengan menggunakan bantuan cahaya. Cumi-cumi berukuran kecil lebih banyak tertangkap di perairan yang lebih jauh dari pantai, dan cumi-cumi berukuran kecil lebih bersifat fototaksis bila dibandingkan dengan cumi-cumi ukuran besar. Sehingga ketika penangkapan menggunakan bantuan cahaya, maka cumi-cumi berukuran kecil yang akan lebih banyak tertangkap. biasanya digulung pada suatu blok atau gulungan yang dipasang pada pinggir lambung kapal, dan di depannya diberi kawat anyaman yang diberi bingkai dari besi atau pipa dan berada pada bagian sisi luar kapal yang berfungsi sebagai penampung atau penada cumi-cumi bila ada yang terlepas dari pancing.
Pada tepi bingkai anyaman kawat bagian luar dobri roda atau gelong yang fungsinya sebagai alur jalannya pancing baik pada waktu menurunkan maupun pada waktu menarik ke atas kapal sehingga pancing tidak tersangkut-sangkut. Penangkapan cumi-cumi ada yang dilakukan pada siang hari, namun lebih banyak dilakukan pada malam hari. Penangkapan malam hari menggunakan cahaya yang disebut dengan fish lamp untuk mengumpulkan cumi-cumi di sekitar kapal. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan umpan tiruan yang disebut dengan ikasuno. Pancing cumi-cumi adalah pancing yang mempunyai bentuk atau konstruksi yang khusus yang berlainan dengan bentuk-bentuk pancing lainnya. Bentuk pancing cumi-cumi ini seperti cakar keliling dan bertingkat-tingkat pada bagian atas pancing, dan demikian juga di bagian bawahnya diberi lubang yang gunanya untuk mengikatkan tali pancing. Pancing cumi-cumi otomatis dikembangkan di negara Jepang. Penggunaan squid jigging ini biasanya pada kapal-kapal besar ataupun kapal khusus untuk memancing cumi-cumi dalam jumlah besar. Sebelum matahari terbenam, nelayan menentukan lokasi pengoperasian dengan merujuk suhu air, angin, arus pasang surut, informasi dari detektor kawanan ikan dan lokasi kapal lainnya. Setelah sampai di tempat penangkapan ikan, mempersiapkan mesin penangkapan cumi-cumi dan meja hasil penangkapan. Setelah itu lempar jangkar parasut, dan meluncurkan kapal mengikuti arus pasang. Lalu, menggunakan spanker sail dan mengarahkan kapal melawan angin. Nyalakan
visual lamp sebelum, sesudah matahari terbenam. Jumlah lampu disesuaikan kondisi penangkapan. Kapal nelayan beroperasi pada malam hari. Mereka menggunakan lampu sorot yang kuat untuk memancing cumi-cumi ke permukaan dan menangkapnya dengan alat tangkap yang mencakup pot dengan umpan berpendar dan banyak kail. Biasanya, saat pertama lampu dinyalakan, paling banyak visual lamp dinyalakan. Jika cumi-cumi berada di posisi kedalaman yang dalam dan sebelum fajar, ada kalanya mengurangi jumlah visual lamp yang dihidupkan agar cumi-cumi berada di posisi kedalaman yang tidak dalam. Pancing cumi-cumi ini diikat secara berantai dalam satu utas tali yang dihubungkan melalui lubang bagian atas dan bawah pancing. Pada satu utas tali akan terdapat atau dipasang sampai berpuluh-puluh pancing. Jadi tidak membuat cabang-cabang seperti pada pancing tangan. Berdasarkan informasi dari detektor kawanan ikan dan sonar, menurunkan alat pancing sampai ke kedalaman air di mana terdapat cumi-cumi, dan menarik ke atas dengan mesin pancing cumi-cumi otomatis. Mesin pancing cumi-cumi otomatis yang bersampingan, ketika menurunkan benang nilon pancing, memberikan jeda masing-masing beberapa detik agar tidak kusut. Pancing terdiri dari badan atau batang plastik yang berwarna dengan panjang sekitar 5 cm dan dilengkapi dengan dua lingkaran kain yang masing-masing berjumlah 16 kain. Warna batang pancing yang dijual di pasaran terdiri dari warna orange, biru tua, biru langit, hijau, putih, kuning, dan merah. Mata pancing tersebut dirangkaikan dengan tali nilon monofilamen. Dan pancing cumi-cumi yang menggunakan konstruksi mata pancing cumi bodi plastik lebih baik daripada pancing cumi-cumi yang menggunakan pancing cumi bodi kayu. Mesin pancing cumi-cumi otomatis. Mesin pancing cumi-cumi otomatis memiliki reel atau drum untuk menggulung benang pancing. Jika reel atau drum diputar, alat pancing akan secara otomatis bergerak ke atas dan ke bawah, dan kemudian menarik ke atas cumi-cumi. Pada mesin pancing ini, terdapat panel pengoperasian yang dapat mengatur kecepatan melempar benang pancing, dan kedalamannya di air, juga kecepatan mengangkat hasil pancingan ke atas. Nah. Selain itu, dilengkapi
dilengkapi dengan naga sidai dan papan penjaga agar ikan tidak melompat keluar. Waduh, habis. Pada alat pancing, senar pancing dihubungkan dengan benang nilon, Cobain dong kontainya. dan pada senar pancing dipasangkan ikasuno atau alat mencegah jatuhnya cumi-cumi sebanyak 20-30 buah dengan jarak sekitar 1 meter satu sama lain, dan pemberat dipasangkan di paling bawah. Sila yun mga karon. Cumi-cumi yang berhasil ditangkap, dijatuhkan ke dalam meja hasil penangkapan yang berada di bawah drum. Setelah itu dipindahkan ke shutter yang dipasangkan di pagar pengaman kapal, sampai masuk ke lokasi pengemasan. Cumi-cumi ini akan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Cumi-cumi yang telah ditarik ke atas, setelah terlepas dari jarum umpan buatan, mengalir bersama air laut lewat shooter yang dipasangkan di pagar pengaman kapal, dan dikumpulkan di tengah kapal. Apabila penangkapan cumi-cumi telah selesai, menyimpan pemberat, menyimpan meja hasil penangkapan cumi-cumi D, menyimpan spanker sel, dan mengangkat jangkar parasut secara berurutan. Penembakan
saya Jin. Ji, kabarnya saya Jin. Ji, mangkat.